Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang alinyemen vertikal dan galian timbunan pada tugas desain teknik konstruksi jalan dan jembatan kelas A. Perkenalkan, saya Dwinda Putri dengan NIM 2202 1101 0278. Saya Krisa Kristiani dengan NIM 220211010274. Dan saya Dedi Kurniawan dengan NIM 220211010275. Kita masuk yang pertama yaitu elemen vertikal. Alinyemen vertikal dalam perencanaan geometrik jalan adalah penampang memanjang yang merupakan perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan. Ini mencakup garis-garis lurus yang menggambarkan tanjakan dan turunan serta lengkung-lengkung vertikal yang menghubungkan perubahan kelandaian tersebut. Biasanya berupa lengkung parabola sederhana yang bisa cekung ataupun cembung. Kita masuk dalam bagian A, kelandaian maksimum. Kelandaian maksimum dipakai untuk menentukan batas kemiringan, tanjakan, dan turunan yang aman dan nyaman bagi kendaraan agar tidak terjadi penurunan kecepatan yang signifikan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan. Seperti Ferencana, 120 ke kelandaiannya 3%, 110 3%, 100 4%, 80 5%, 60 8%, 50 9%, 40 10%, kurang dari 40 10%. Kelandaian maksimum yang dipakai Ferencana 40 km per jam dengan kelandaian 10%. Adapun jenis lengkung vertikal yaitu lengkung cembung dan lengkung cekung. Sebelum dilaksanakan perencanaan alignment vertikal, maka sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu elevasi tanah asli dari jalan. Untuk mengetahui elevasi tanah asli, maka dilakukan interpolasi pada setiap stationing. Adapun perhitungan elevasi tanah asli dari tanah asli adalah sebagai berikut. Boleh kita lihat tabel perhitungan elevasi tanah asli menggunakan interpolasi dari stationing 0 ke stationing 0 plus 698 pada tabel di layar. Nah, ini adalah gambar potongan memanjang tanah asli dari hasil perhitungan muka tanah asli. Kemudian bagian B, perhitungan kelandaian dan perbedaan eh, landai relatif dari grafik elevasi tanah asli potongan memanjang jalan diambil elevasi rencana titik A pada stationing 0 plus 000 dengan elevasi 54 meter dengan titik PPV1 stationing 0 plus 175 elevasi 56 meter PPV2 pada stationing 0 plus 550 dengan elevasi 56 meter. Titik B stationing pada stationing 0 plus 698 dengan elevasinya 58 meter. Selanjutnya, perhitungan kelandaian adalah sebagai berikut. Pertama, kelandaian dari titik A ke PPV1, di mana rumusnya itu G1 sama dengan HPPV1 kurang HA per STA PPV1 kurang STA1 dikali 100%, sehingga menghasilkan G1 sama dengan 1,143, sehingga dapat diketahui bahwa kelandaian tersebut merupakan tanjakan. Kemudian
Yang kedua kelandaian dari titik PPV1 ke PPV2 atau G2. G2 ini didapat dari hasil perhitungan 56 kurang 56 per 550 kurang 175 dikali 100%, menghasilkan G2 sama dengan 0% sehingga datar. Kemudian kelandaian dari titik PPV2 ke B atau G3. G3 didapat dari HB kurang HPPV2 per STAB dikurang STAPPV2 dikali 100%, sehingga menghasilkan G3 sama dengan 1,351% atau tanjakan. Kemudian kontrol gradien. Untuk VDesign 40 km per jam, syarat kelandaian adalah 100%, di mana G1 lebih kecil atau sama dengan 100%, di mana 1,143% lebih kecil dari 100%, sehingga dapat dikatakan oke. Kemudian G2 lebih kecil dari 10%, di mana 0% lebih kecil dari 100%, maka dapat dikatakan oke. Kemudian G3 lebih kecil dari 100%, di mana G3 1,351 lebih kecil dari 10%, maka dapat dikatakan oke. Kemudian perhitungan kelandaian dan perbedaan landai relatif di A1, di mana A1 sama dengan G1 kurang G2. A1 sama dengan 1,143% dikurang 0,0%. A1 sama dengan 1,143 cembung. Kemudian perhitungan A2 didapat dari G2 kurang G3 sehingga menghasilkan A2 sama dengan minus 1,351%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelandaian tersebut menggunakan cekung. Kemudian berikut adalah potongan memanjang tanah asli dilengkapi dengan titik A, PPV1, PPV2, dan B, di mana garis warna hijau merupakan tanah asli dan garis warna kuning merupakan elevasi rencana. Kita masuk kepada panjang lengkung vertikal. Panjang lengkung vertikal didasarkan atas kecepatan rencana, jarak pandang atau khususnya jarak pandang henti, dan perbedaan aljabar kemiringan untuk bentuk lengkung cembung didasarkan atas keamanan, kenyamanan, drenase, dan estetika dengan mempertimbangkan jarak pandang yang dapat dicapai. Sedangkan untuk lengkung vertikal yang cekung perlu diperhatikan jarak lampu sorot dan drenase. Berikut tabel pertama merupakan tabel jarak pandang henti minimum dari ASTO tahun 2001. Tabel kedua dan ketiga merupakan jarak pandang menyiap minimum dan tabel tinggi mata pengemudi dan objek. Next. Kita masuk pada perhitungan lengkung vertikal pertama, cembung. Menggunakan jarak pandang henti atau JPH, syarat untuk FD 40 km per jam adalah 44,557,978 meter. Berdasarkan tabel diambil nilai LV sama dengan 24 meter. Diketahui LV itu 24 meter, G1 dari perhitungan sebelumnya yaitu 1,14 28%, G2 itu 0%, dan G3 yaitu minus 1,35135%, di mana A1 yaitu 1,142857%, A2 minus 1,35135%. Yang pertama itu menghitung pergeseran atau EF, di mana EF sama dengan A1 per LV, A1 kali LP per 800, sehingga didapatkan 0,03428574 meter. Kemudian yang kedua menyusun persamaan pergeseran vertikal. Y1 sama dengan A1 per 200 kali LP, sehingga didapat Y1-nya itu 0,034285714 meter. Kemudian kita masuk ke kontrol, di mana pergeseran
pergeseran harus sama dengan persamaan pergeseran vertikal, atau eh, FV harus sama dengan Y1, dan bisa dilihat nilai Y1 itu 0,034285114 sama dengan FV1 0,034285714, dan dikatakan oke. Kemudian berikut adalah tabel pergeseran nilai elevasi rencana pada lengkung cembung. Bisa dilihat berisikan titik, stationing, jarak horizontal terhadap PPF1, ada X, XI, ada G, ada elevasi PPV1, ada elevasi bagian tangga terhadap, ada Y1, ada elevasi rencana dan keterangan. Hasil ini didapatkan dari perhitungan elevasi rencana pada lengkung cembung. Next. Berikut adalah gambar lengkung pertama, yaitu cembung dari hasil perhitungan, di mana pada warna merah melambangkan elevasi rencana lengkung vertikal dan warna biru itu elevasi rencana tangan. Kemudian pada bagian A, lengkung vertikal kedua, lengkung cikung. Berdasarkan tabel, diambil nilai LV sama dengan 24 meter. Diketahui nilai-nilai LV 24 meter, G1 1,14 sekian persen, G2 0%, G3 minus 1,35 sekian persen, A1 1,14 sekian persen, dan A2 sama dengan minus 1,5 sekian persen. Menghitung pergeseran V, EV2 sama dengan A2 dikali LV per 800. Maka nilai EV didapat minus 0,04050 meter. Kemudian menyusun persamaan pergeseran vertikalnya, Y1 sama dengan A2 per 200 kali LV. Dapat Y1-nya sama dengan minus 0,04050 M. Kemudian dikontrol, Y1 sama dengan minus 0,04050%. Kemudian V1-nya no, minus 0,04050 meter. Kontrolnya oke. Kemudian ada tabel pergeseran nilai elevasi rencana pada lengkung cembung. Boleh kita lihat pada tabel berikut. Dari hasil perhitungan elevasi rencana pada lengkung cekung dengan keterangan dari STA 0 plus 490 sampai STA 0 plus 620. Kemudian ada gambar lengkung kedua, lengkung vertikal kedua, yang garis biru itu elevasi rencana tangan dan garis merahnya elevasi rencana lengkung vertikal. Ya, kemudian kita masuk pada eh, pembahasan galian dan timbunan. Setelah elevasi tanah rencana telah dihitung, maka perhitungan selanjutnya ialah volume pekerjaan galian maupun timbunan akibat elevasi rencana terhadap muka tanah asli. Galian dan timbunan dapat diperoleh dari peta situasi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengukuran sifat datar profil melintang sepanjang jalur proyek. Untuk menghitung volume galian dan timbunan, maka terlebih dahulu harus dihitung luas penampang dari dua stasiun tinjauan yang berurut. Hasil perhitungan luas kemudian dirata-ratakan dan dikalikan dengan jarak kedua stasiun tersebut, sehingga didapat volume galian maupun timbunan. Kemudian
perhitungan beda kontur. Berikut adalah tabel elevasi tanah asli dan elevasi rencana serta perbedaan kontur, di mana pada STA 0 sampai 698, kemudian pada kolom selanjutnya itu elevasi tanah asli pada center line BKI dan BKA. Kemudian elevasi rencana, kemudian ada perbedaan kontur pada center line BKI dan BKA. Kemudian perhitungan beda kontur. Pada STA 0 plus 00, 0 pertama itu bagian kiri atau BKI. Delta BKI sama dengan BKI tanah asli kurang BKI rencana, sehingga menghasilkan 4,9167. Kemudian bagian center line, yaitu delta center line sama dengan center line tanah asli kurang center line rencana, sehingga mendapatkan 5,1184. Kemudian bagian kanan itu BKA tanah asli kurang BKA rencana, sehingga menghasilkan 5,29996. Kemudian perhitungan luas penampang. Perhitungan luas secara umumnya digunakan metode koordinat sebagai berikut, yakni nilai A sama dengan 1/2 dikali YO per XO, Y1 per X1 dikali Y2 per X2, dan seterusnya. Di mana titik XO dan YO itu terletak pada garis sumbu tengah atau center line, harus pada muka tanah rencana. Arah putaran harus tertutup, misalnya dari titik XO YO kembali tertutup di titik XO YO. Arah putaran pada kuadran mengikuti arah jarum jam, yaitu ke kanan, sedangkan pada kuadrat keempat adalah ke kiri. Nilai X dan Y selalu positif. Perjanjian tanda ini akan menghasilkan luas negatif yang timbunan dan positif untuk galian. Next. Berikut adalah contoh perhitungan untuk stationing 0 plus 00, di mana pada luas penampang kiri atau A1 itu 0,5 kali 0 per 0 kali 0 per 10 kali 4,9167 per 10 kali 5,1184 per 10 dikali 00. Sehingga hasilnya yaitu 50,1755 meter kuadrat. Kemudian untuk luas penampang kanan atau A2 yaitu 0,5 kali 0, 0 per 0 kali 0 per 10 kali 5,2996 per 10 dikali 5,1184 per 10 dikali 0 per 0. Hasilnya itu 52,09 meter kuadrat. Cara perhitungannya itu 0,5 0 kali dikali silang. Kemudian luas segitiga penampang kiri atau A3 yaitu 1/2 kali 4,9167 dikali 4,9167. Hasilnya itu 4,04288 meter kuadrat. Untuk luas segitiga penampang kanan atau A4 sama dengan 1/2 kali 5,2996 kali 5,2996. Hasilnya itu 14,04288 meter kuadrat. Dan untuk luas total stationing yakni didapatkan 113 meter kuadrat. Kemudian bagian C, perhitungan volume galian dan timbunan. Mulai dari, boleh kita lihat pada tabel hasil perhitungan dari STA 0 plus 00 sampai STA 0 plus 698 dan volume galian total 591,94745 meter kubik. Nah, volume timbunan total 54,795,60788 meter kubik. Selisih 4329,36667 meter kubik. Kontrol galian lebih besar sama dengan timbunan. Kontrolnya oke.
Kemudian ada diagram massa. Lalu kita lihat dari volume galian dan timbunan kumulatif meter kubik dari STA 0 plus 00 sampai STA 0 plus 700. Demikianlah hasil presentasi kami untuk materi anyaman vertikal dan galian timbunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.